Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, kelompok 12 dengan anggota kelompok Tiadina Nandiro NIM 1902104022003 dan Sylvia Ruliza NIM 1902104202009 akan membahas mengenai rubrik penilaian. Apakah kamu tahu apa itu rubrik penilaian? Menurut Sasongko tahun 2014 halaman 13, rubrik penilaian merupakan petunjuk penilaian yang di dalamnya terdapat kriteria-kriteria sesuai keinginan pendidik dalam memberikan nilai atau pencapaian peserta didik secara menyeluruh. Menurut Arifin tahun 2011, rubrik penilaian diartikan sebagai alat penilaian yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria. Menurut Suparman tahun 2016, rubrik penilaian adalah perangkat deskripsi suatu tugas atau proses yang dijadikan sebagai dasar dalam menghitung keseluruhan nilai atau skor performa belajar peserta didik. Rubrik penilaian merupakan suatu alat atau sarana, umumnya berbentuk tabel yang dibuat dan disusun oleh pendidik dengan tujuan sebagai dasar dalam memberikan penilaian hasil kerja peserta didik. Lalu, apa saja komponen-komponen dalam rubrik penilaian? Komponen rubrik menurut Febriana tahun 2019. Suatu rubrik penilaian setidaknya harus memiliki kelengkapan komponen antara lain A. Aspek yang sedang diamati, B. Skala atau kategori penilaian, C. Deskripsi dari setiap aspek, dan D. Perhitungan nilai akhir. Dan ini ialah gambar komponen rubrik. Di dalamnya terdapat aspek penilaian, skala penilaian, dan deskripsi setiap aspek dalam setiap level atau tingkatan skala. Skala atau kategori ialah jangkauan capaian penilaian yang dapat menunjukkan gradasi kualitas, kinerja, atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Skala tersebut dapat berbentuk angka, seperti 1, 2, 3, dan 4. Deskripsi dari skala merupakan keterangan dari kemampuan yang ditunjukkan oleh peserta didik pada tiap-tiap suatu tingkatan. Deskripsi tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk penetapan skor capaian. Apa saja jenis-jenis dari rubrik penilaian? Menurut Brookhart, tahun 2013, rubrik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, yaitu rubrik berdasarkan aspek kinerja yang diamati, meliputi rubrik analitik dan rubrik holistik. Yang kedua, yaitu rubrik berdasarkan tujuan penilaiannya, yang meliputi rubrik bersifat umum dan rubrik bersifat khusus. Menurut Nitko, tahun 2001 halaman 273, rubrik analitik adalah rubrik penilaian kinerja yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing kriteria, dengan hasil akhir menggabungkan penilaian dari setiap kriteria. Dikarenakan rubrik analitik ini memiliki banyak aspek yang harus dinilai, maka penilaian menggunakan rubrik analitik memerlukan waktu yang relatif tidak singkat. Sebab pendidik harus lebih teliti dan hati-hati dalam menganalisis maupun menilai kinerja peserta didik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan secara terpisah. Berikut ini adalah contoh dari rubrik penilaian analitik. Ciri utama dari rubrik analitik adalah ia memiliki beberapa aspek yang dijadikan patokan dalam melakukan suatu penilaian. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri. Dalam rubrik analitik tersebut memiliki 3 aspek yang dijadikan patokan, meliputi materi atau ide presentasi, kelengkapan data, dan penjelasan. Dalam setiap aspek tersebut memiliki skala penilaian yang meliputi 1, 2, 3, hingga 4. Dalam setiap skala penilaian tersebut terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh seorang pendidik sebagai suatu dasar atau landasan dalam melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Menurut Utham tahun 2005 halaman 141, rubrik holistik merupakan rubrik yang memberikan kriteria dan skor dengan jumlah tunggal yaitu 1 untuk menilai atau mendapatkan hasil akhir dari kinerja peserta didik.
Dikarenakan hanya memiliki aspek yang berjumlah satu, maka penilaian dalam rubrik holistik ini umumnya dilakukan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penilaian dalam rubrik holistik ini umumnya dilakukan dengan waktu yang singkat dan relatif cepat. Berikut ini contoh dari rubrik holistik. Dapat dilihat bahwa rubrik holistik hanya memiliki satu aspek saja yang dijadikan landasan dalam melakukan penilaian. Selain itu, di dalam rubrik holistik juga terdapat skala yang mana meliputi nilai dan deskripsi. Seperti nilai 80-100 diberikan deskripsi sangat baik. Selain itu, dalam skala tersebut juga memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seorang pendidik sebagai dasar atau landasan dalam melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Menurut Febriana tahun 2019, rubrik bersifat umum merupakan rubrik yang memuat aspek dan kriteria yang bersifat general atau umum. Dikarenakan rubrik bersifat umum ini memuat aspek atau kriteria yang bersifat umum, maka rubrik tersebut dapat digunakan pada berbagai hasil kerja peserta didik, asalkan setiap hasil kerja tersebut memiliki persamaan dalam hal pencapaian pembelajaran. Berikut ini adalah contoh dari rubrik penilaian yang bersifat umum. Dapat dilihat dalam rubrik tersebut memuat mengenai penilaian presentasi yang dilakukan oleh peserta didik di kelas. Nah, dalam menilai sebuah presentasi terdapat kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh seorang pendidik, tapi kriteria di sini bersifat umum, sehingga rubrik ini tidak hanya digunakan dalam menilai satu kali presentasi saja, tapi dapat digunakan untuk menilai presentasi-presentasi yang lain, asalkan presentasi-presentasi yang lain memiliki kriteria yang sama yang terdapat di dalam rubrik ini. Rubrik bersifat khusus. Rubrik bersifat khusus adalah rubrik yang memuat aspek atau kriteria yang bersifat khusus. Menurut Asmana tahun 2018, rubrik ini digunakan untuk menilai hasil belajar atau tugas tertentu dengan aspek atau kriteria yang mengarah pada tugas tersebut, jadi bersifat spesifik. Bagaimana cara untuk menyusun rubrik penilaian? Menurut Febriana tahun 2019, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik dalam menyusun rubrik penilaian, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, yaitu pendidik harus mengidentifikasi kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh peserta didik. Sebelum menyusun sebuah rubrik, seorang pendidik idealnya harus mengidentifikasi kompetensi dasar. Kemudian, pendidik juga harus memahami isi dari kompetensi dasar tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pendidik dapat mengetahui secara tepat kegiatan seperti apa yang diharapkan dari kompetensi dasar yang hendak dicapai. Langkah yang kedua, yaitu pendidik harus membuat deskripsi atau gambaran mengenai kinerja yang diharapkan dari kompetensi dasar yang telah ditentukan. Dalam hal ini, deskripsi yang dibuat haruslah jelas agar dapat memudahkan peserta didik dalam melakukan kinerja yang diharapkan. Langkah yang ketiga, yaitu pendidik harus menentukan aspek yang akan dinilai dari kinerja yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini, aspek yang ditentukan harus sesuai dengan kinerja dari peserta didik. Langkah yang keempat, yaitu pendidik harus memberikan skala atau kategori yang menggambarkan pencapaian kinerja peserta didik. Misalnya seperti skala 1 sampai dengan 4. Bisa juga menggunakan deskripsi kriteria seperti tidak mampu, cukup mampu, mampu, dan sangat mampu. Langkah yang kelima, yaitu pendidik membuat deskripsi atau gambaran atau bisa disebut dengan kriteria-kriteria mengenai kemampuan pada masing-masing aspek, skala, maupun kategori yang lain yang hendak dinilai. Deskripsi tersebut nantinya akan dijadikan landasan seorang pendidik dalam menilai hasil kerja. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, yaitu pendidik menentukan perhitungan nilai atau skor dari masing-masing aspek yang telah dinilai. Perhitungan tersebut nantinya digunakan untuk mencapai hasil akhir dari kinerja yang telah dilakukan oleh peserta didik.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 12 mengenai rubrik penilaian. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton video ini. Tidak lupa, kelompok 12 juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, kekeliruan, maupun hal-hal yang kurang berkenan. Kelompok 12 juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.